tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Rijal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAK yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti akan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Saya ngalamin. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Gibran Rakabuming Raka Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak Kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam? Kok
bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru pada main Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 Big 2. Kalau didemin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap Kompos Perjuangan masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus Merdeka, kita kampus Perjuangan, nggak ada kampus Merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus Merdeka segala. Kami kampus Perjuangan. 656 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyadari. UGM dan ribuan massa turun ke jalan, tuntut adili dan seret keluar Joko Widodo. Pembukaan suara keras dari kota pelajar. Selamat sore, kembali mendengarkan Lantang News bersama saya Budi Santoso. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini di Yogyakarta akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, langit kota pelajar berubah menjadi lautan manusia. Berawal dari gerbang megah Universitas Gadjah Mada atau UGM, ribuan mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, hingga warga biasa berkumpul bersatu padu. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang dan terus bertambah dari menit ke menit. Mereka turun ke jalan membawa satu suara yang sangat lantang dan berani, menuntut agar Joko Widodo segera diadili di pengadilan dan dikeluarkan serta diseret keluar dari segala akses kekuasaan dan perlindungan negara. Suara teriakan "adili sekarang, seret keluar" bergema memecah udara, terdengar sampai jauh. Kemarahan rakyat ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi rasa kecewa yang sudah dipendam bertahun-tahun. Dalam laporan khusus 16 menit ini, kita akan bedah tuntas mengapa UGM sebagai kampus tertua dan paling bergengsi ini berani mengambil langkah besar ini. Apa saja bukti-bukti berat yang dituduhkan dan seberapa besar dampak aksi ini bagi masa depan negara kita? Mari kita simak bersama dari awal sampai akhir. Jam 2:30 menit, jam 5:30 menit, kronologi lengkap mulai dari kampus Jalan Raya. Pagi hari sekitar pukul WIB, kawasan UGM sudah ramai. Mahasiswa datang membawa atribut, spanduk besar, dan poster-poster tegas. Di atas spanduk itu, UGM tegakkan kebenaran, hukum harus sama rata, dan Jokowi adili sekarang. Pukul 10.00 WIB, barisan bergerak. Ribuan orang berjalan kaki bersama-sama menuju pusat kota. Jalanan besar tertutup sepenuh massa. Yel-yel dan teriakan bersahutan. Meskipun jumlahnya sangat banyak,
berjalan sangat tertib dan damai. Pendewasaan mahasiswa dalam berdemokrasi. Koordinator lapangan menyampaikan kerasnya. Kami turun hari ini bukan untuk membuat keributan. Kami turun karena kami cinta Indonesia. Kami tidak mau negara ini diwarisi oleh masalah, hutang, dan kehancuran. Kami dari UGM Selamat datang kembali di saluran kabar politik viral. Wadah informasi terpercaya yang menyajikan analisis politik dan isu hukum terkini secara jernih, kritis, dan objektif. Pada kesempatan kali ini, kabar politik viral hadir membawa pembahasan yang tengah menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Diskusi hangat publik saat ini tertuju pada dinamika penegakan hukum di tanah air, khususnya mengenai desakan penuntasan laporan dugaan korupsi serta penegakan azas kesamaan di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Tim kabar politik viral mencatat bahwa sejumlah elemen masyarakat sipil dan aktivis kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mendesak penelaah ulang atas laporan-laporan yang telah masuk. Fokus utama yang disuarakan adalah penegakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sejajar di dalam hukum dan pemerintahan. Penegakan hukum diharapkan tidak tumpul ke atas maupun tebang pilih. Di sisi lain, sebagaimana dihimpun oleh kabar politik viral, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan komitmennya untuk bekerja secara independen. Pihak KPK menyampaikan bahwa proses pemanggilan saksi maupun penanganan perkara akan selalu didasarkan pada kebutuhan penyidikan, relevansi materi perkara, serta ketercakupan alat bukti, sesuai azas kepastian hukum dan keterbukaan. Melalui pemantauan kabar politik viral, publik juga menaruh harapan besar terhadap komitmen pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lembaga penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara transparan, adil, dan akuntabel. Tata kelola anggaran negara serta pengawasan proyek strategis menjadi kunci utama dalam menyelamatkan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat banyak. Sebagai penonton setia kabar politik viral yang cerdas dan taat hukum, kita juga perlu menyikapi perkembangan ini dengan bijak. Sangat penting bagi kita untuk tetap menghormati azas praduga tak bersalah. Pemanggilan atau klarifikasi hukum terhadap pihak manapun merupakan bagian dari prosedur resmi untuk meyakinkan fakta, bukan penentuan bersalah secara langsung sebelum adanya putusan peradilan. Bagaimana pandangan dan analisis rekan-rekan sekalian mengenai perkembangan isu hukum ini? Mari sampaikan aspirasi dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah, dengan tetap menjaga etika berdiskusi secara sehat, bijak, dan konstruktif. Jangan lupa untuk terus mendukung saluran kabar politik viral dengan cara memberikan like, menuliskan komen, membagikan video ini secara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Saya pemandu acara Anda untuk kabar politik viral. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap kritis, kawal keadilan, dan salam sehat untuk semua. Sekarang mari kita bacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Teman kita Jubi Raja memberikan komentar, "Ini yang kita tunggu-tunggu, kebijakan Presiden Prabowo, bravo." Teman kita Yata Sutratna memberikan komentar, "Ini baru jaksa berani demi kebenaran, mantap." Teman kita Sejana
memberikan komentar, oke, langsung diselidiki, jangan ditunda-tunda. Teman kita Cibitung memberikan komentar, mantap Pak Prabowo, terima kasih, kami rakyat Indonesia mendukungmu. Teman kita Harisman memberikan komentar, buka mata, buka telinga rakyat Indonesia, semoga Allah membuka semua kebenaran, amin ya Allah. Teman kita Ali Mumar memberikan komentar, adili pemimpin culas dan licik karena sangat berbahaya dan merugikan bangsa. Teman kita Mukhtir Hadi memberikan komentar, wajib tuh Jokowi panggil paksa, tunggu apa lagi? Jokowi adalah pengkhianat, pembohong, penipu rakyat, bangsa dan negara. Indonesia kita tercinta ini, tangkap Jokowi bersama kroni-kroninya, adili mereka semua sampai tuntas. Oke, rakyat menunggu pengadilan yang adil loh. Teman kita Sulaiman memberikan komentar, semua retorika banyak kebohongannya, buktikan Pak, rakyat menunggu kerjamu Pak KPK. Teman kita Sudar Jimur memberikan komentar, betul 100% Allahu Akbar. Kita lanjut, teman kita Suka Makmur memberikan komentar, selamat sukses Prabowo presiden yang tegas untuk pelaku korup dan akan tercatat dalam sejarah. Teman kita Yamin Sutisna memberikan komentar, kalau orang serakah waktu punya jabatan, maka jabatan habis banyak masalah. Teman kita Sunadi Lampung memberikan komentar, semoga persoalan ini dapat buka terang benderang. Teman kita Alternatif memberikan komentar, tangkap adili korupsinya, banyak sekali masa takut. Teman kita Nurul Estrim memberikan komentar, sangat setuju, mantap pemerintah tidak tebang pilih dalam hukum itu, rakyat suka dan sangat amat setuju. Siapa yang salah dalam hukum ya harus diselesaikan dengan hukum. Teman kita Regar Siregar memberikan komentar, iyalah, jangan bodoh kalian itu, kalian bekerja atas perintah Jokowi. Jangan takutlah sama Mulyono. Rakyat Indonesia sudah muak melihat keluarga itu. Teman kita Herlina memberikan komentar, korupsi bisa bersih di negara apabila semua koruptor dihukum seberat-beratnya, kalau perlu hukum mati. Teman kita Ziak memberikan komentar, dalam penegak hukum bertindak, harusnya dari Tong Lembong dan 3 orang yang lainnya, Jokodok dan terlibat, tapi dapat lagi kiriman uang miliaran sama ternak Jokodok yang lain. Teman kita Haris Siwoko memberikan komentar, ayo KPK usut tuntas biar Indonesia bersih, nggak ada lagi yang korupsi, maju terus. Teman kita Wahono Karto memberikan komentar, Ketua KPK termul, pilihan JKW termasuk Kapolri turut menutupi kasus korupsi dan ijazah palsu JKW. Teman kita Langkosonolok memberikan komentar, alhamdulillah hukum sangat tajam kepada semua orang Indonesia, semoga Bapak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Indonesia ini sudah rusak hukumnya, generasi muda masa depannya suram. Rakyat Indonesia harus selalu bersatu mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Teman kita Nani Supratini memberikan komentar, alhamdulillah Pak Presiden, sangat salut begitu tegasnya, kudoakan sukses dan panjang umur sehat selalu. Teman kita Nurvita memberikan komentar, terima kasih Pak Prabowo. Teman kita Perjan memberikan komentar, era Joko korup membludak, tidak terkendali. Ingat, siapapun yang korup harus menjalani pemeriksaan yang berwajib.
Teman kita Harisan Ninja memberikan komentar, mantap kalau benar-benar diadili. Ayo cepat dijalankan, jangan omon-omon saja. Ayo Pak Presiden, tegakkan keadilan. Teman kita Sofwan memberikan komentar, ganti ketua KPK dengan independen, jangan semua dari kepolisian, sama aja bohong. Teman kita Jainuri memberikan komentar, ayo Bapak Prabowo harus tegas untuk periksa tuntas Jokowi dan keluarganya. Teman kita Doyok 99 memberikan komentar, kata Menteri Agama Yakut dan Nadiem, JKW ikut menerima hasil korupsi juga belum dipanggil. Teman kita SGN Bris memberikan komentar, lanjutkan, kami masyarakat mendukungmu bro. Teman kita Oksa Oksasa memberikan komentar, mana berani KPK dan kepolisian, kejaksaan saja takut ma Prabowo, periksa si raja korupsinya Jokowi. Teman kita Soreng Bandung memberikan komentar, alhamdulillah Bapak Prabowo, jangan tegas tajam ke atas itu Bapak. Teman kita Elvindaris memberikan komentar, usut sampai tuntas, Luhut siap-siap korup, tangkap saja. Teman kita M. Manzara memberikan komentar, tak ada kecuali, harus hadir atur kalau memang tidak ingin terkilir. Teman kita Hasan Basri memberikan komentar, Jokowi wajib diperiksa. Teman kita Naiman memberikan komentar, itu kelompoknya koruptor, memaksa Jokowi diperiksa, kenapa mantan presiden lainnya enggak diperiksa. Teman kita Miraj Leno memberikan komentar, KPK hanya pandai berkelit, terus terang saja tak berani periksa Jokowi, gitu aja kok repot. Teman kita Herlin memberikan komentar, KPK dan jaksa takut dengan Jokowi karena takut kehilangan jabatan. Teman kita Tamri Arif memberikan komentar, ini baru namanya pejuang kebenaran dan keadilan, usut sampai tuntas. Teman kita Alumar memberikan komentar, KPK kalau tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, lebih baik bubarin saja karena buang-buang anggaran negara saja. Teman kita Nur Widayanti memberikan komentar, Allah benci jika kedoliman dibiarkan, tukiktu alhamdulillah dibiarkan berlanjut, jadi berimanlah dalam memeriksa dan menghakimi para pelaku penjahat. Teman kita Al-Mumartor memberikan komentar, jalan terus, semoga segera teratasi, selamat berjuang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungimu, wahai pejuang keadilan dan kebenaran. Teman kita Jeffrey Ahmad memberikan komentar, masuk ya KPK berani, alasan saja, minta saja yang usut korupsi JKW, kalau KPK percuma sudah dibayar. Demikianlah teman-teman daripada komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen. Mari kita kawal terus jalannya demokrasi di Indonesia. Saya undur diri, salam NKRI.